Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang ternyata ini yang alam semesta ingin beritahu kepada kamu Taurus. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Ten of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Five of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Seven of Swords. Kartu ini melambangkan fase penting dalam hidup kamu di mana kamu mungkin merasa kewalahan oleh berbagai tanggung jawab dan tuntutan yang ada. Kartu ini menggambarkan periode di mana kamu Taurus mungkin sedang menghadapi aliran tugas dan kewajiban yang tampaknya tidak ada habisnya. Beban tanggung jawab ini mungkin semakin berat seiring waktu, menciptakan perasaan terus-menerus tertekan. Kamu mungkin merasa seperti menanggung tantangan ini sendirian, tanpa dukungan dari orang lain, yang bisa sangat menyendiri. Tanggung jawab ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari pekerjaan yang menuntut hingga kewajiban keluarga, bahkan ekspektasi pribadi yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Sifat kewajiban yang sangat membebani ini mungkin membuat kamu merasa terperangkap, tidak mampu mengelola semuanya, dan hampir tidak mampu melanjutkan. Kamu mungkin berjuang untuk menyeimbangkan tekanan kerja, menjaga komitmen keluarga, dan memenuhi standar pribadi, yang semuanya dapat mengarah pada rasa kelelahan dan frustrasi yang mendalam. Pada momen krusial ini, semesta mendorong kamu untuk menyadari bahwa meskipun mungkin tampaknya perlu untuk menangani semuanya sendiri, pendekatan ini tidak berkelanjutan atau sehat. Membawa semua beban ini sendirian dapat mengarah pada stres yang berkepanjangan dan kelelahan parah, yang dapat berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik kamu, tetapi juga kesejahteraan emosional dan mental kamu. Kamu mungkin merasa bingung, tidak dapat menikmati kehidupan sehari-hari, dan semakin tertekan. Ini adalah momen penting di mana sangat penting untuk mulai mempertimbangkan cara-cara untuk mencari dukungan atau membagi beban dengan orang-orang di sekitar kamu. Langkah efektif yang bisa kamu ambil adalah meminta dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Tidak ada salahnya meminta bantuan ketika kamu merasa kewalahan. Ini bisa melibatkan mendelegasikan tugas kepada rekan kerja, meminta bantuan keluarga dengan pekerjaan rumah, atau sekadar mengungkapkan perasaan kepada teman dan mencari dukungan emosional. Dengan meminta bantuan, kamu tidak hanya mengurangi sebagian bebanmu, tetapi juga membuka diri untuk perspektif baru dan saran yang berharga. Orang-orang di sekitar kamu mungkin memberikan wawasan atau solusi yang dapat memberikan kelegaan dan membantu kamu melihat situasimu dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, kartu ini menekankan pentingnya memahami dan mengakui batasan diri kamu. Penting untuk menyadari bahwa tidak semua tanggung jawab harus ditanggung sendirian. Mungkin ada situasi di mana lebih bermanfaat untuk melepaskan atau mendelegasikan beberapa tanggung jawab yang kurang penting. Ini adalah kesempatan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting bagi kamu dan mengurangi beban yang tidak perlu. Belajar membedakan antara tanggung jawab yang esensial dan yang bisa diserahkan kepada orang lain sangat penting untuk menjaga kesejahteraan kamu. Selain itu, kartu ini menunjukkan adanya konflik, perselisihan, atau kompetisi dalam hidup kamu yang mungkin turut menyumbang stres yang kamu alami. Konflik-konflik ini bisa muncul di berbagai area lingkungan kerja kamu, hubungan pribadi, atau lingkungan sosial. Konflik semacam ini bisa menambah stres kamu dan mengganggu rasa damai kamu. Semesta mengingatkan kamu bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan melalui konfrontasi atau pertempuran. Kadang-kadang, perbedaan pendapat atau perspektif bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam jika dihadapi dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Untuk menangani konflik ini secara konstruktif, usahakan untuk menemukan solusi yang memungkinkan semua pihak terlibat merasa didengar dan dihargai. Hindari terlibat dalam argumen atau perdebatan yang tidak produktif dan tidak menghasilkan kemajuan. Sebaliknya, adopsi pendekatan damai dan kolaboratif dalam penyelesaian konflik. Ini bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kamu, memperdalam pemahaman kamu tentang sudut pandang orang lain, dan membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, kartu ini juga memberikan peringatan tentang potensi penipuan, pengkhianatan,
atau ketidakjujuran. Ini adalah pengingat untuk tetap waspada terhadap orang atau situasi yang mungkin tidak sejelas atau sejujur yang tampaknya. Dalam lingkungan yang kompetitif dan ambisius, ada kemungkinan bahwa beberapa individu mungkin menggunakan metode manipulatif atau tidak etis untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah peringatan untuk tetap waspada dan tidak terburu-buru membuat keputusan tanpa pemahaman penuh tentang keadaan. Peringatan ini juga berlaku untuk tindakan kamu sendiri. Hindari godaan untuk mengambil jalan pintas atau terlibat dalam perilaku tidak etis hanya untuk mencapai tujuan. Meskipun mungkin tergoda untuk mencapai hasil melalui cara yang tidak jujur, tindakan semacam itu dapat memiliki konsekuensi negatif jangka panjang. Mempertahankan kejujuran dan integritas sangat penting. Menjaga nilai-nilai ini akan membantu kamu membangun reputasi positif dan memastikan bahwa perjalananmu menuju kesuksesan dilakukan dengan integritas. Secara keseluruhan, semesta membimbing kamu untuk memahami bahwa meskipun kamu menghadapi banyak beban dan konflik, penting untuk tetap jujur dan etis dalam semua tindakan kamu. Kamu tidak perlu menanggung beban ini sendirian, dan konflik tidak perlu diselesaikan dengan cara yang merugikan. Ini adalah waktu untuk melepaskan beban yang tidak perlu, menangani konflik secara konstruktif, dan mempertahankan kejujuran serta integritas kamu. Hadapi tantangan ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan pembelajaran. Jangan biarkan tekanan atau godaan jalan pintas mengalihkan kamu dari jalur yang benar. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan bagaimana kamu menangani tantangan ini akan membentuk masa depan kamu. Dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan integritas, kamu bisa menavigasi masa-masa sulit ini dan muncul lebih kuat serta lebih bijaksana. Akhirnya, perjalanan ini akan membawamu ke tempat yang lebih baik di mana kamu Taurus bisa menikmati hasil kerja keras dan dedikasi kamu dengan kedamaian dan rasa syukur. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kamu, memperbaiki hubungan yang terkena dampak konflik, dan memastikan bahwa kamu bergerak maju sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kamu. Mungkin kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bulan, apartemen, hotel, perumahan, gunung, hutan, pohon, sawah, desa, kastil, kerajaan, istana, dan perkotaan. Mungkin kamu ada yang suka dengan warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, putih, ungu, orange, abu-abu, coklat, dan merah muda. Mungkin kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27. Atau mungkin kamu ada yang lahir pada bulan April, Januari, Februari, Maret, Desember, Juni, Agustus, Juli, September, dan Oktober. Bisa jadi kamu memiliki shio tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, dan ayam. Mungkin juga kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf November, Sierra, Alpha, Bravo, Charlie, Yanti, Delta, Fanta, tikus, gajah, zebra, India, Queen, Juliet, Kilo, Eko, 5, Oscar, Papa, Romeo, Mama, Udang, Victoria, dan Win-Win. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 15, 1, 2, 5, 4, 7, 9, 6, 11, 8, 13, 21, 16, 23, 12, 14, 19, 17, 18, 3, 20, 22, 24, 10, dan 25. Atau mungkin kamu ada yang berzodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, dan Capricorn. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini.
Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.